Kapal ini disebut-sebut sebagai kapal berteknologi paling maju. Mereka bilang kapal ini nggak bisa tenggelam, dan ketika tenggelam, mereka membuat film tentangnya. Inilah alasan utama kenapa bencana Titanic menjadi terkenal di dunia. Namun sayangnya, ini bukan satu-satunya kecelakaan kapal berskala besar. Dan sayangnya ada beberapa kasus yang jauh lebih buruk daripada tragedi Titanic. Salah satunya terjadi pada 27 April 1865. Setiap hari kapal uap Sultana mengangkut penumpang dan kargo antara St. Louis dan New Orleans. Kapal ini merupakan kapal kayu yang cukup besar dengan 3 geladak, memiliki panjang 80 meter dan lebar 20 meter, hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Kapal tersebut bisa mengangkut sekitar 350 penumpang, tapi pada hari yang nahas itu, lebih dari 2.000 orang berada di dalamnya. Pada 23 April, kapal ini sedang melakukan pelayaran rutin dari New Orleans ketika mengalami kerusakan. Ada yang nggak beres dengan kettle uapnya, sehingga kapal berlabuh di Vicksburg untuk diperbaiki. Di pelabuhan, Kapten kapal James Cass Mason menemukan sebuah peluang bagus untuk mendapatkan banyak uang. Dia hanya perlu memindahkan sekelompok besar mantan tahanan ke utara. Kapten setuju untuk melakukannya, tapi masalahnya, kettle uap butuh banyak waktu untuk diperbaiki. Mason takut pesaingnya akan mengambil pekerjaan itu, jadi dia memutuskan untuk berlayar meskipun kapalnya mengalami kerusakan. Dia menambah lubang-lubang di kettle uap, alih-alih melakukan perbaikan besar-besaran dan mengangkut semua mantan tahanan ke kapal. Jadi, ada kettle uap yang rusak, jumlah penumpang yang berlebih, kurangnya sekoci, dan kondisi sungai yang gak terlalu baik. Selain itu, kapten kapal menolak menempatkan para mantan tahanan ke palka, jadi mereka semua bersama penumpang biasa. Ada kemungkinan besar kapal akan karam, tapi keinginan serakah untuk mendapatkan lebih banyak uang lebih kuat. Sultana melanjutkan pelayaran dan berlayar di sungai selama 2 hari. Pada saat itu, salah satu banjir Mississippi terbesar dalam sejarah terjadi. Sungai meluap ke tepiannya karena banjir dengan ketinggian air yang naik beberapa meter. Semua pohon di tepi sungai lenyap dan hanya bagian pucuknya saja yang mencuat ke permukaan air. Kapal berlayar berlawanan dengan arus yang kuat ini sehingga membuat kettle uap bekerja terlalu keras. Pada malam hari tanggal 26 April, Sultana tiba di Memphis, Tennessee dan mereka memuat lebih banyak lagi. 120 ton gula dan 200 penumpang. Kapal menjadi sangat berat. Sekitar tengah malam, kapal melanjutkan perjalanannya yang berbahaya. Kapten kapal berlayar menuju tongkang untuk memuat kiriman batu bara. Pada pukul 1 pagi, kapal meninggalkan tongkang. Pada pukul 2 pagi, kettle uap yang rusak gak mampu menahan beban tiba-tiba meledak. Sultana hanya berjarak 11,3 km sebelah utara Memphis, hanya sedikit orang yang selamat pada hari itu. Masalahnya adalah para penumpang yang mencoba melarikan diri dari kebakaran melompat ke sungai yang dingin dan berarus deras. Bencana Sultana dianggap sebagai kecelakaan kapal paling tragis dalam sejarah Amerika Serikat. Jumlah korban yang gak selamat masih belum diketahui dengan pasti. Menurut berbagai sumber, jumlahnya berkisar antara 961 hingga 1.800 orang. Jangan heran kalau hampir gak ada yang mengetahui kisah ini karena ada lebih banyak orang yang selamat dalam tragedi Titanic dan semua orang mendengarnya. Tapi Sultana tenggelam saat satu peristiwa penting terjadi. 12 hari sebelum kapal karam, negara ini kehilangan Abraham Lincoln. Orang-orang belum pulih dari berita ini, jadi nggak ada yang menaruh perhatian pada tragedi Sultana. Banyak bencana yang terjadi baru-baru ini menurut standar sejarah, salah satunya terjadi pada tahun 2002. Kapal feri Lezula adalah kapal Senegal. Kapal feri ini berlayar 2 kali seminggu, terutama di sepanjang pesisir Dakar, mengangkut penumpang yang berdagang mangga dan minyak kelapa sawit. Feri ini melakukan pelayaran setiap hari dan gak pernah mengalami masalah parah berkat peralatan penyelamatan modern dan layanan perbaikan yang baik.
Namun suatu hari, kru kapal menemukan kerusakan dan mengirim kapal tersebut ke pelabuhan. Selama hampir 1 tahun, Lezula berada dalam kondisi nggak berfungsi menunggu perbaikan. Tapi kapal ini nggak mendapatkan layanan berkualitas tinggi. Setelah perawatan yang buruk, kapal feri tersebut berangkat dalam pelayaran terakhirnya. 26 September 2002, Lezula berlayar antara Senegal Selatan dan Dakar dan pada pukul 11 malam menuju Gambia di mana badai yang kuat mulai terjadi. Angin menimbulkan gelombang tinggi, namun hal ini nggak terlalu berbahaya bagi kapal penumpang besar ini kalau saja penumpang yang ada di dalamnya nggak melebihi batas yang ditetapkan. Lezula seharusnya mengangkut sekitar 500 penumpang, tapi hari itu ada lebih banyak orang. Terlalu banyak penumpang, perbaikan yang buruk, dan badai yang kuat menyebabkan masalah besar bagi kapal. Namun faktor utama karamnya kapal ini adalah karena Lezula hanya dibuat untuk berlayar di perairan pantai. Tapi hari itu, kapal tersebut berlayar jauh dari pantai. Ombak besar mulai mengguncang kapal dan pada suatu titik kapal itu terbalik. Dek kapal masuk ke dalam air dan bagian bawahnya tersangkut di atas permukaan semacam gunung es. Semua penumpang yang duduk di kabin terjatuh ke langit-langit dan kehilangan orientasi. Gak ada lubang atau kerusakan pada lambung kapal dan air membanjiri dek bawah untuk waktu yang lama. Kapal berdiri dalam posisi bengkok selama beberapa jam, kemudian kapal mulai tenggelam ketika air merembes melalui dek dan palka. Lautannya hangat, tapi nggak ada yang datang untuk menyelamatkan para penumpang. Orang-orang harus menunggu hampir 4 hari untuk diselamatkan, dan sayangnya hanya sedikit yang berhasil selamat. Filipina adalah daerah yang sangat berbahaya bagi kapal. Tempat ini terdiri dari beberapa ribu pulau dan area yang luas dengan perairan dangkal. Kapal bisa kandas dan lambung kapal bisa rusak karena terumbu karang serta bahaya tersembunyi. Pada 20 September 1987, salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah pelayaran terjadi di sana. Sebuah kapal feri penumpang Filipina bernama Dona Pes meninggalkan salah satu pulau dan berlayar menuju Manila. Matahari bersinar, lautan tenang, dan jarak pandang baik. Namun entah kenapa, awak kapal nggak menyadari kapal tanker Vector mendekati mereka. Kedua kapal bertabrakan dengan kecepatan rendah. Tabrakan itu nggak terlalu keras, tapi masalahnya Vector membawa bertonton minyak. Dan Dona Pes menabrak ruang kargo tempat minyak itu disimpan. Akibatnya minyak tumpah ke lautan dan kemudian ada percikan api. Kedua kapal itu bukan hanya terbakar, tapi juga terisi air. Kedua kapal itu tenggelam dalam hitungan detik. Hanya beberapa puluh orang yang selamat dari bencana itu. 27 September 1854, kapal penumpang Arctic berlayar dari Liverpool ke New York. Kabut turun dan jarak pandang menjadi sangat buruk. Sebuah kapal lain muncul dari kabut putih yang tebal, kapal uap Prancis, Vesta. Kedua kapal itu cukup dekat satu sama lain sehingga tabrakan gak bisa dihindari. Kapal Prancis lebih kecil sehingga kapten kapal Arctic merasa Vesta mengalami banyak kerusakan. Dan ketika dia sedang menatap kapal lain, kapalnya dengan cepat terisi air. Kapten kapal memerintahkan untuk berlayar ke pantai secepat mungkin, tapi mesin kapal berhenti bekerja karena banjir. Kemudian kru kapal mulai menurunkan sekoci yang seharusnya berisi wanita dan anak-anak. Namun, ketika tim penyelamat menemukan sekoci yang berisi orang-orang, ternyata hanya 87 dari 400 orang yang selamat. 65 awak kapal dan 22 penumpang. Yang mengejutkan hanya ada pria dewasa. Kapten kapal selamat dengan berpegangan pada reruntuhan kapal. Semua surat kabar menulis tentang kisah ini sebagai salah satu tragedi paling mengerikan dan memalukan dalam sejarah navigasi. Mereka yang selamat dikritik karena tidak menyelamatkan wanita dan anak-anak, dan para awak kapal dituduh melanggar hukum karena keselamatan penumpang seharusnya lebih diutamakan daripada keselamatan para pelaut. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang dimintai pertanggungjawaban.
Sayangnya, kecelakaan kapal masih terjadi hingga hari ini, tapi untungnya jumlahnya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ini berkat sistem navigasi dan radar modern. Namun, tidak ada teknologi yang bisa menjamin tidak akan ada badai yang sangat kuat atau keadaan darurat lainnya yang nggak bisa diramalkan oleh siapapun.